bersama Jeff di Taipei Nanka Expo Taiwan Hafti untuk kesehatan punya loh. Kita akan mencari satu exhibitor yang namanya Lancet International Hafti. Yuk ikut sama Jeff, nanti kita lihat barang-barangnya, katanya oh serba canggih, serba modern. Wah ini pasti teman-teman paling senang lihat. Yuk kita jalan, yuk. Sebelum kita masuk ke rumah sakit, dia ini sudah bisa mendetek kita punya temperature. Kalau seperti ini, ini temperature 36,3, oke ya, cek oke ha. Kalau sampai 30 37 sampai 37,5 itu dilarang untuk masuk ke rumah sakit. Teman-teman, ini mesin ya sangat modern sekali dari Lancet. Ini untuk pasien kita yang kalau tinggal di Lancet sini hospital, dia bisa menunjukkan di mana pasien kita terletak, di mana pasien kita number roomnya, ya, nomor kamar kita di mana. Misalnya kalau sekarang saya mau ke sini, kalau kita sudah tahu di mana pasien kita, nomor kamar kita di mana, lalu dia membawa kita ke sana. Sebelum kita ke kamar, di pasien sana bisa menunjukkan siapa yang datang mau ketemu. Kalau di sana dia bilang, ini orang saya tidak kenal, dia boleh langsung reject, langsung tidak boleh, maksudnya tidak kenal, ya, untuk yang di sana punya. Iya. Jadi kita ke sana sini nih. Ini contoh salah satu, kalau kita tidak kenal orang ini, kita bilang, oh ini saya tidak kenal, saya reject saja, ya. Jadi kita tuh untuk keamanan ya, untuk keamanan safety, rumah sakit yang sangat suara mesti jangan terlalu besar. Jadi itu harus jangan terlalu keras. Jadi ini dia bisa mendetek kalau ada orang bicara suara terlalu besar, dia tuh langsung bisa kasih tahu, oh over 70 dB ya, itu langsung dia bisa kasih tahu tidak boleh terlalu bisik. Oh ya, di sini kita bisa lihat tuh, ya 99. Ini. Jadi tuh untuk kita punya kamar ya, selalu harus jangan terlalu keras suaranya, karena ini rumah sakit yang spesial untuk pasien kita. Ini saya memperkenalkan, ini tadi saya bilang ya, rumah sakit ini ada 41 ke fangcian Pak. Ada 41 kamar untuk pasien yang spesial tinggal di sini. Warna-warna di sini menunjukkan seperti yang hijau ini ya, standar normal. Nah itu biasa. Kalau yang seperti ini CAS itu maksudnya tidak terlalu stable, tidak terlalu stable untuk keadaannya. Kalau sampai yang ini udah terlalu urgent, darurat, untuk darurat sekali. Jadi ini mungkin kita bisa kontrol semua kamar yang ada di rumah sakit ini. Ya ini bagus sekali. Teman-teman, ini kita bilang seperti iPad yang besar ya. Kita bisa kontrol ya, bisa naik turun ya, bisa diperbesar. Electronic board ini sebenarnya untuk information terhadap nurse ya, suster atau dokter, atau di mana keadaan yang sekarang di rumah sakit ini. Sepertinya ini ya, darurat ini. Jadi dokter tuh bisa tahu di mana terletak pasien kita. Jadi kita harus langsung untuk mengobatinya. Kalau ini sudah disolus ya, udah diprobatin oke. Ini sih bisa hilang, bisa tidak ada. Oke. Ini dokter paling senang katanya. Dokter bisa datang ke tempat ini, dia bisa tahu di mana nama-nama pasien kita, di mana kamar-kamar yang terletaknya ya. Ini penting sekali untuk dokter yang dia mau lihat. Yang tadi saya bilang warna merah ini paling penting ya, untuk maksudnya darurat sekali ya, darurat sekali. Dan ini untuk shift ya, dokter-dokter yang shift atau nurse shift malam punya. Jadi dia bisa tahu siapa shift malam untuk perobatan ini. Semua pasien dalam keadaan bagaimana. Sepertinya kita tahu dia mungkin karena jatuh ya, atau karena dia sakit berat, atau semua information ada di sini.
ya, termasuk umurnya, termasuk dia kapan masuk, termasuk dia kapan akan keluar dari rumah sakit ini. Jadi terlihatnya seperti ini ya, informasi selengkap ini untuk mempermudah kepada suster yang operationnya. Jadi tidak pakai kertas lagi, rumit gitu maksudnya. Jadi ini tuh mudah sekali untuk terlihat untuk semua information. 这是我们的床边照护系统，病人使用的。然后在这床边照护系统呢，这个版面的正上方上面，它会有病人的基本资料。Teman-teman, ini penting sekali tadi information. Walaupun ini monitor kecil, tapi dia terdapat information yang penting sekali. Kita bisa melihat nama pasien ini. Ada bahasa-bahasa yang bisa dia lihat. Oke, memanggil suster. Seperti DMR ini, maksudnya tuh ada nggak makanan atau obat yang bisa sensitif untuk dia sendiri, alergi yang untuk dia sendiri. Ini penting sekali. Jadi tuh dokter bisa tahu sekali dia datang ke sini, dia bisa mengasih tahu bahwa pasien ini mungkin ada alergi, alergi obat-obatan apa gitu ya, atau informasi yang lainnya. Oke? Mr. Direktur Su ya membicarakan karena kita di otak sini di dalam perdarahan kita ini ada tersumbat tumor seperti ini, ada tumor satu. Jadi pakai cara yang tadi saya percobakan tadi, dimasukkan, dibuka di dalam saluran kita, dimasukkan seperti pipa kecil ini, selang kecil ini ke dalam tumor ini biar supaya darah tidak masuk ke dalam. Jadi kita bisa potong langsung. Operasi ada dua macam, satu otak dibuka, satu pakai cara yang terbaru sekarang ini. Jadi kalau pakai buka otak ini di operasi bahaya sekali, betul kan? Jadi kalau pakai cara ini itu bahayanya, riskinya sedikit. Kalau kita kena shock di kepala, itu darahnya tuh tebal, kental, seperti kita di kepala kita. Ya, ini ada fotonya. Seperti ini dimasukin ke dalam, ya. Terus, jadi ditarik, jadi dia mengembung, ditarik darah-darah kotor untuk yang tersumbat.做的就是身体能力检测，那用一个垂直跳的动作，我们的影像分析跟测地板的分析，然后可以看你的下肢关节好不好。帮我们填一下这个资料，填个姓名，然后主要是你的运动习惯跟身体困扰，这让我们了解一下。Nama saya Triston. Ini mau memperkenalkan dengan cara yang ukur itu lompatan fizikal badan kita gitu. Ini dia punya teknologi yang canggih. Dia bisa ukur gimana lompatkan kamu terhadap fizikal badan kamu untuk dapat hasilnya gitu. Sekarang itu saya cek ya, suruh saya tulis formulir dan data-data saya. Jadi tadi dapat hasil. Ya. Ini semua tubuh saya, otot nih yang pertama. Itu saya punya otot saya semua sehat sekali. Misalkan ya orang ya dia berdiri, jika dia berdiri dia harus lurus ya seperti garisan ini. Tapi hasil ya foto saya waktu saya berdiri itu kayak saya ada miring sedikit gitu.
我们集团的部分，就是我们是主要在大陆跟台湾，还有在那个日本有据点。那日本其实有一个诊所啦，那另外我们在尼泊尔有那个义诊的期望医疗中心，那这个是台湾做尼泊尔义诊做最大最久的。那另外在大陆各个城市都有办事处，那在美国最有名的那个休斯顿也有一个办事处。